بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-aslur rabi', prinsip yang keempat, qala bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Keterangan mengenai ilmu dan para ulama, mengenai fikih, pemahaman agama, dan para fuqaha, ahli fikih, orang-orang yang memahami agama, dan keterangan orang-orang yang menyerupai mereka padahal dia bukan dari kalangan mereka. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awwal suratil Baqarah min qawlihi ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai bani Israil, ingatlah kenikmatanku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, niscaya aku akan penuhi janji kalian. Ila qawlihi, sampai kepada firman-Nya, ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah kenikmatanku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan bahwasanya aku telah mengutamakan kalian atas segenap alam. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. Dan menambahi hal itu semakin jelas apa yang diterangkan oleh As-Sunnah di dalam pembicaraan yang cukup banyak ini, yang sangat jelas, gamblang bagi orang awam yang bodoh sekalipun. Summa
shara hadha aghrab al-asya'. Kemudian hal ini menjadi perkara yang sangat asing. Wa shara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah wa dhalalat. Dan sehingga ilmu dan fikih menjadi kebid'ahan dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan sebaik-baik yang ada pada mereka adalah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa shara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Dan menjadilah ilmu yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas segenap makhluk, dan Allah puji ilmu itu, tidaklah mengucapkannya melainkan seorang yang zindiq atau seorang yang gila. Wa shara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi at-tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwa al-faqihul 'alim. Dan menjadilah orang yang mengingkarinya, memusuhinya, dan mengarang di dalam memberi peringatan daripadanya dan melarang daripadanya sebagai orang yang faqih, sebagai orang yang paham agama, dan orang yang alim. Jadi kata beliau rahimahullah, di dalam prinsip yang keempat ini, beliau menjelaskan mengenai ilmu dan para ulama, mengenai fikih dan ahli fikih, al-fuqaha, dan juga mengenai orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan dari mereka. Naam, di mana al-ilmu adalah prinsip di dalam agama ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu itu adalah perkara yang menjadi landasan dalam beragama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dalam sekian ayat tentang orang-orang yang berilmu, yang menunjukkan ketinggian darajat orang-orang yang berilmu, juga menunjukkan kepada prinsip beragama adalah ilmu. Allah mengatakan di antaranya di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mereka diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Disebutkan dalam sebagian tafsir Ibn Abbas bahwa antara satu derajat dengan yang lainnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Di dalam ayat lainnya Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu?
Hanya saja yang mau mengambil peringatan adalah orang-orang yang punya pikiran, ulul albab. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Maka agama kita ini adalah agama ilmu. Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian daripada Rabb kalian. Yaitu wahyu dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah ilmu. Ilmu di dalam Islam itu sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu. Ya. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulnya. Wa ma siwa dzalik fa huwa wasawisus syayatini. Adapun yang selain itu, maka itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Nah, agama kita adalah agama ilmu. Oleh karena itu, segala sesuatu dimulai dengan al-ilm. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab mengenai ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi apa saja yang akan kita amalkan itu dimulai dengan ilmu. Dimulai dengan ilmu. Nah, segala sesuatu yang diserahkan kepada selain ilmu, maka ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah." Kalau urusan itu sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Maka ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Ya. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla mengangkat tentang keutamaan ilmu, Allah juga mengangkat tentang keutamaan para ulama. Sebagaimana yang kita sebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Ya. Sebagai orang yang membawa ilmu, para ulama itu punya kelebihan yang besar dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Artinya orang yang kurang ilmunya kurang rasa takutnya kepada Allah. Ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, itu mengharuskannya semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kelebihannya ulama. Ya. Karena dengan ilmu itu mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu itu mereka kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu itu mereka semakin takut kepada Allah. Ya. Karena semulia-mulia ilmu itu adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala para ulama dinyatakan sebagai orang yang paling takut kepada Allah, karena mereka itu sangat tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang al-asma wa sifat. Sangat kenal dengan Allah. Sehingga mereka sangat dekat dengan Allah.
Bagaimana kita akan dekat dengan Allah sementara kita tidak tahu tentang Allah? Bagaimana kita akan bisa punya hubungan cinta yang kuat dengan Allah kalau kita tidak kenal baik tentang Allah? Kepada makhluk saja kalau kita tidak kenal, kita tidak cinta, tidak sayang. Iya kan? Tak kenal maka tak sayang katanya. Itu kepada makhluk. Ya, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya, ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Apabila dalam urusan dunia seorang melakukan pekerjaan dunianya tanpa ilmu, maka pekerjaan itu akan berantakan, akan hancur, akan rusak. Lantas bagaimana dalam perkara agama? Yang membuat rusak umat ini bukan para ulamanya. Ya. Karena para ulama itu membawa perbaikan dengan ilmu yang mereka miliki. Tapi yang merusak umat ini adalah orang-orang yang menyerupai para ulama, padahal mereka bukan dari kalangan para ulama. Orang-orang yang bukan ahli agama tetapi berbicara tentang agama. Ini merusak agama. Demikian pula yang disebutkan oleh beliau ahlul bidah, ahlul dhalal, yang mereka memiliki pemahaman sesat, pemahaman menyimpang, kemudian mengajarkan agama kepada manusia. Ini merusak umat. Makanya di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-'As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul 'ilma intiza'an." Sungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan sekali ambil, sekali cabut. Wa innama biqabdhil ulama. Hanya saja Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Kalau para ulama sudah tidak ada, maka ilmu pun sudah hilang. Maka ilmu itu terangkat dengan meninggalnya ulama. Kualitas dan bobot ilmu yang diajarkan di dalam Islam akan hilang dengan meninggalnya ulama tersebut. Maka semakin banyak ulama yang meninggal, maka semakin hilang apa yang menjadi ilmu Islam. Bobotnya, kualitasnya terus semakin berkurang. Semakin akhir zaman semakin berkurang. Semakin akhir zaman semakin berkurang. Sampai pada ujungnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengangkat lafzul jalalah Allah dari muka bumi ini. Sehingga hilang dari tulisan-tulisan, dari mushaf-mushaf, dari muka bumi. Dan terjadilah hari kiamat. Nah, maka dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, tatkala para ulama itu meninggal, maka mereka dikuburkan bukan hanya jasadnya saja. Yang dikuburkan bersama mereka itu ilmu mereka juga. Karena generasi berikutnya belum tentu ada yang bisa mengimbangi kapasitas mereka dalam hal ilmu. Ya, kalau sekarang kita ingin mencari siapa yang bisa menggantikan Al-Imam Al-Bukhari. Ada yang bisa menggantikan Al-Imam Al-Bukhari? Dari sisi kapasitas ilmunya? Tidak ada. Al-Imam Muslim? Al-Imam Al-Auza'i? Al-Thawri? Al-Imam Ahmad? Al-Imam Malik? Al-Imam Al-Syafi'i? Tatkala mereka dikuburkan ke dalam tanah, ya, kita bukan hanya menguburkan jasad mereka, tetapi kita menguburkan ilmunya juga. Generasi yang berikutnya belum tentu bisa menggantikan mereka seperti mereka. Demikian pula ulama belakang hari ini.
ketika meninggal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullah, ya, ketika jasad mereka ditanam di dalam tanah, maka terkubur pula bersama mereka ilmu mereka. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi kapasitas mereka di dalam hal ilmu tidak ada yang menggantikan setelahnya. Siapa yang bisa seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil? Ya, tidak ada. Murid-muridnya pun tidak bisa seperti mereka. Nah, maka dengan meninggalnya mereka dicabut oleh Allah ilmu. Ya. Maka semakin hari, semakin akhir zaman, ketika para ulama itu meninggal, semakin hilang ilmu. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta lam yabqa alimun. Sampai tidak ada seorang alim pun yang tersisa. Fa'akhadhan nasu ru'asa juhalan. Manusia mengambil pimpinan-pimpinan yang bodoh. Fasu'ilu. Lantas orang-orang bodoh ini yang ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ya. Lantas orang-orang bodoh ini memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, kalau sudah hilang ilmu, yang ada adalah kesesatan. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa al-jahlu ra'sus syarr. Al-jahl ra'sus syarr. Kejahilan itu, kebodohan itu adalah pangkal dari segala keburukan. Tidak ada satu keburukan yang ada di muka bumi ini melainkan pangkalnya adalah kebodohan. Kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, apa saja. Awalnya bermula dari kebodohan. Ketidaktahuan tentang Al-Quran wal Hadis, maka menimbulkan kesesatan, menimbulkan penyimpangan, menimbulkan kejauhan daripada agama. Ya. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau peringatkan tentang orang-orang yang menyerupai para ulama. Padahal mereka bukan dari golongan ulama. Orang-orang yang menyerupai ulama, padahal bukan dari golongan ulama, itu ada dua. Yang pertama adalah para juhala alladzina yadda'una al-'ilm. Al-juhal alladzina yadda'una al-'ilm. Orang-orang bodoh yang mengaku berilmu. Ini menyerupai ulama padahal bukan dari golongan ulama. Nah, hati-hati daripada orang-orang yang seperti ini. Ya. Dia berbicara tentang agama padahal dia bukan ahli agama. Dan ini banyak. Tidak sedikit jumlah mereka. Apalagi tatkala umat ini telah dilanda oleh kebodohan. Ya, cobalah lihat. Ya. Yang berbicara di atas mimbar-mimbar kaum muslimin. Yang berbicara di kajian-kajian kaum muslimin. Yang berpidato di pertemuan-pertemuan kaum muslimin. Itu orang-orang yang tidak punya kapasitas ilmu agama yang memadai. Belajarnya apa? Kemudian bicara tentang agama. Kuliahnya kehutanan, terus jadi ustaz. Mentang-mentang punya gelar. Ya. Atau kuliahnya peternakan, tapi kemudian jadi ustaz, mentang-mentang punya gelar. Dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan yang lain langsung diangkat jadi ustaz, mentang-mentang sudah naik haji. Ya. Khalas, ini berarti Pak Kiai, kan gitu. Sudah berhak untuk memakai kupluk putih. Ya. Kalau hajinya sampai 2, 3, 4, 5 kali, sudah berhak untuk pakai imamah putih, sorban putih, jubah putih. Ya. Dan berbicara tentang agama dengan seenaknya. Ini kondisi yang ada. Ya. Orang yang berpenampilan seperti ulama, padahal bukan dari golongan ulama. Ya. Tidak mengetahui usul al-ilm, dasar-dasar ilmu, prinsip-prinsip ilmu di dalam Islam. Tidak usahkan mengerti tentang usul al-ilm, ya, dari sisi Al-Qur'annya, hadisnya, tafsirnya, penjelasannya. Kemudian dari sisi fikih dan faedah-faedahnya dan usul-usulnya. Bahkan banyak di antara mereka yang berbicara tentang agama itu tidak mengerti mengenai bahasanya. Ya, tidak ngerti bahasa Arab. Tidak ngerti bahasa Arab. Tapi sudah bicara tentang agama ngalor ngidul. Ya. Tidak ngerti bahasa Arab tetapi fatwa, mujtahid. Ya, dan marah kalau pendapatnya tidak diikuti atau dibantah. Subhanallah. Jahil tapi yad'il ilm. Ya, mengaku berilmu. Nah, sebagian mereka baca ayatnya saja masih salah-salah. Tapi sudah berani untuk mengajarkan agama ke sana dan kemari. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Al-jahil atau al-juhal alladzina yad'una al-ilm. Kemudian yang kedua adalah ulama usu. Ulama su min ahli al-bid'ah wa dhalalat. Yang kedua adalah para ulama su, ulama jahat dari kalangan ahli bid'ah dan kesesatan. Nah, mereka ini bukan tidak punya ilmu. Mereka sangat jenius dan punya pengetahuan banyak tentang agama. Bahasa Arabnya, masya Allah, ya, sudah khatam alfiyah, bahkan alfiyah itu di luar kepala. Apa artinya di luar kepala? Nggak hafal ya, di luar kepala. Enggak, maksudnya dia hafal, ya, karena sangat hafalnya dianggap hafalannya itu sudah di luar kepala. Ya. Kemudian ilmu tafsirnya, ilmu fikihnya dan usulnya, ya. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain, masya Allah, tapi sesat karena memang membawa pemikiran sesat. Ya. Sebagian mereka bahkan dianggap sebagai ahlul hadis. Ya. Orang yang ahli dalam bidang hadis. Ya. Tetapi sesat. Seperti Zahid Al-Kautsari. Ya. Muhaddits tapi sufi. Muhaddits, jago ilmu hadisnya. Mantap. Diakui ilmu hadisnya, tapi sufi. Ya. Atau di masa lampau seperti Az-Zamakhsyari. Ya, ilmu bahasa Arabnya azan sudah. Tapi Mu'tazili. Ya, dengan ilmu bahasanya dia menggiring manusia kepada pemahaman i'tizal. Pemahaman yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kelompok yang kedua. Dan ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Karena yang kedua ini, penyerupaannya dengan para ulama sangat mirip sekali.
Tidak gampang bagi sembarang orang untuk membedakan antara dia dengan ulama yang sebenarnya ulama. Karena memang mereka punya kemampuan ilmiah yang tinggi. Ya. Sebagaimana para ulama, hanya saja mereka punya pemikiran sesat. Sehingga ilmunya diperalat untuk membela kesesatannya. Nah ini sangat bahaya sekali. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau bahwa masalah ilmu dan para ulama dijelaskan di dalam as-sunnah dalam pembicaraan yang cukup banyak dengan keterangan yang jelas, yang gamblang, yang dipahami oleh orang awam yang bodoh sekalipun. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab hadis, kita akan mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agamanya. Mafhumul hadis bahwa orang yang tidak Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah tidak pahamkan dia tentang agamanya. Jadi yang menjadi perhatian kita, barakallahu fikum, adalah sejauh mana kebaikan yang telah kita punya. Ya. Karena kebaikan kita tergantung dengan pemahaman kita tentang agama kita. Kalau kita punya pemahaman agama yang semakin baik, berarti semakin tinggi pula tingkat kebaikan yang Allah inginkan terhadap kita. Oleh karena itu, kita sebagai ahlus sunnah, ya, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Terus belajarlah dan belajarlah. Karena ilmu itu tidak hanya sampai pada satu batasan saja. Para ulama mengatakan bahwa al-ilm bahrun zakhirun la sahila lahu. Ilmu itu adalah lautan dalam yang tidak ada dasarnya atau yang tidak ada tepinya. Enggak ada tepinya. Kalau laut masih ada tepinya, ini enggak ada tepinya dan enggak ada dasarnya. Berarti dalam sekali. Dan dikatakan oleh para ulama, "Lau a'taital ilma kullak", ya, "Lau a'taital ilma kullak, lam yu'tika illa ba'dhah." Apa artinya? Kalau engkau telah menyerahkan semua hidupmu untuk ilmu, ilmu itu tidak akan menyerahkan kepadamu, melainkan hanya sebahagiannya saja. Ya, orang belajar ilmu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Begitu dia lahir, sampai kemudian dia mati. Semuanya adalah ilmu, tidak ada selain ilmu. Itu bukan berarti dia sudah bisa mengumpulkan ilmu semuanya. Tidak diberikan oleh ilmu kecuali hanya sedikit saja. Sebagian. Karena ilmu itu adalah lautan luas, lautan lepas, samudra. Yang tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya, dan tidak ada dasarnya. Dalam sekali. Makanya orang yang memasuki babul ilm, dia akan melewati 3 jenjang. Akan melewati 3 jenjang. Jenjang yang pertama adalah jenjang orang yang merasa angkuh dengan ilmunya. Karena dia baru tahu ilmu. Seolah-olah salah. Dirinya adalah yang paling berilmu. Ini masih, sebetulnya orang yang seperti ini, dia masih masuk kepada jenjang yang pertama. Ya. Orang yang baru ngerti ilmu. Ya seperti orang baru pandai bela diri. Orang baru pandai bela diri kan seolah-olah dia sudah yang paling hebatnya. Setiap orang ingin dites. Ini jago nggak?
Begitu juga orang yang belajar ilmu agama. Ketika dia masuk pada jenjang yang pertama, dia merasa bahwa dirinya sudah hebat. Ya, sudah punya ilmu, sudah begini, sudah begitu. Tapi kalau dia teruskan belajar, dia akan masuk pada jenjang yang kedua. Jenjang yang kedua, yaitu jenjang yang yatafawwaqul aqran. Ya, dia menganggap remeh orang lain. Dirinya yang di atas yang lainnya. Baik. Kemudian ketika dia masuk pada jenjang yang ketiga, maka barulah dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Makanya orang yang ilmunya tinggi, ilmunya mumpuni, mapan, justru dia merasa bahwa dirinya itu tidak berilmu. Arafa annahu lam ya'rif. Dia akhirnya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Karena semakin kita belajar, pada hakikatnya kita semakin diberitahu bahwa kita ini bodoh. Ternyata masih banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu. Orang yang merasa pintar itu karena dia tidak belajar. Ya, jadi kalau ada orang yang merasa pintar, merasa sok tahu, itu karena dia tidak belajar. Dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Tapi kalau dia belajar dan belajar, pada akhirnya dia akan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Karena ilmu itu banyak sekali. Ya. Sampai-sampai kalau kita tidak menjalani ilmu dengan tahapan-tahapannya yang benar, kita bisa hanyut di dalam lautan ilmu itu. Tanpa kita terselamatkan sampai ke tepinya. Makanya kita disarankan untuk belajar itu dengan tahapan-tahapan, dengan adanya guru yang mengarahkan, supaya kita tidak tenggelam dan hanyut di dalam lautan ilmu tanpa kejelasan. Nah, dan itulah bahayanya orang yang belajar secara otodidak, tanpa syekh, tanpa guru yang mengarahkan dia, yang membimbing dia. Dia hanyut di dalam lautan ilmu tanpa dia mengerti jalan keselamatan, cara menyelamatkan diri di tengah-tengah lautan ilmu yang sedemikian dalam dan sedemikian luas. Tapi dengan adanya guru, dengan adanya yang membimbing, dengan adanya ulama yang mengarahkan, maka dia akan diberitahu, begini loh belajar yang benar itu. Tahapannya seperti ini. Ya, mulai dari yang kecil, yang pertengahan, sampai yang paling tinggi. Setelah sampai paling tinggi, setelah dia punya kemampuan untuk berenang, nyelam sendiri, barulah dilepaskan. Maka dia akan bisa mengarungi lautan ilmu itu dengan keahlian, dengan kemampuan yang mumpuni. Ya. Dia tidak akan tenggelam dan dia tidak akan hanyut. Tetapi yang tidak memiliki guru, yang tidak dibimbing oleh yang ulama, inilah nanti orang-orang yang muncul lahir membawa ilmu dengan pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran yang aneh dan nyeleneh. Yang berbeda dari apa yang dilihat oleh para ulama. Ya. Ulama melihat dalil tidak seperti itu. Sementara dia datang dengan pendapat yang aneh dan nyeleneh dari para ulama. Kenapa? Karena tidak belajar dari para ulama tersebut. Ini adalah orang-orang yang tenggelam dan hanyut di dalam lautan ilmu. Tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini mengenai al-ilmu dan ulama. Baik, dan kita dianjurkan untuk belajar kepada ulama rabbaniyin. Ya, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya Alkitab was-sunnah ala fahmi salaf. Ya, yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Baik, dan kita diperingatkan untuk tidak belajar dari para shighar, orang-orang kecil. Ya. Dan shighar, orang-orang kecil yang kita tidak selayaknya mengambil ilmu, itu ada dua penafsirannya. Penafsiran yang pertama adalah anak-anak muda yang belum matang dalam ilmu. Anak-anak muda yang belum matang dalam ilmu.
Maka oleh karena itu, selama kita bisa mendapatkan orang-orang yang mapan dalam bidang ilmu, maka itu yang paling kita kedepankan. Nah, hendaknya kita belajar itu, kalau bisa target kita adalah kepada para ulama yang sudah tua. Tua usianya dan tua ilmunya. Ya. Karena tuanya usia bersama dengan tuanya ilmu itu membuat kematangan dan kemapanan yang terjamin keselamatannya. Ya. Ilmu itu juga butuh ya, usia yang tua. Kenapa? Karena orang tua yang dia menghabiskan hidupnya sekian puluh tahun di dalam ilmu, itu lebih matang. Ilmu yang dia sampaikan, ilmu yang dia jelaskan kepada kita, ilmu yang dia transfer kepada kita. Lebih matang. Ya. Kenapa? Karena dia sudah sekian puluh tahun, sudah makan asam garam dalam ilmu. Ya. Ubannya tumbuh di dalam ilmu. Orang-orang seperti ini sudah teruji. Para ulama kibar, ulama besar, ya, yang sudah lanjut usianya di dalam ilmu. Ya, ini Masya Allah, luar biasa. Fatwa-fatwa mereka itu benar-benar ditegakkan di atas ilmu yang mapan. Tidak bisa digoyah. Makanya kalau kita melihat bagaimana Syekh Al-Albani misalnya, ya, ketika beliau berbicara tentang sebuah hadis, beliau katakan, saya sudah memeriksa, saya sudah melihat hadis ini, ya, sudah meneliti hadis ini selama 40 tahun. Tiba-tiba kamu datang, kemudian mengkritik saya dalam hal ini. Nah, jadi bukan dalam jangka waktu sebentar. Mereka bergelut di dalam bidang ilmu ini. Nah, ini yang sangat diutamakan. Ya, walaupun bagaimana orang-orang tua ini, mereka mempunyai barokah. Al-barokah ma'akabikum. Al-barokah itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah ahlul bidah. Orang-orang kecil ditafsirkan dengan ahlul bidah ad-dhalal. Ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah. Nah, kemudian beliau menerangkan bahwa pada akhirnya, yakni di masa belakang hari, ilmu yang sedemikian gamblang, keutamaan para ulama yang sedemikian jelas menjadi perkara yang asing, kata beliau. Ya, ilmu dan fikih dianggap sebagai bid'ah, ya, dan kesesatan. Ya. Tokoh-tokoh sesat itu, kemampuan mereka yang paling terbaik adalah mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Ya. Itu kemampuan mereka yang terbaik. Membuat pengkaburan antara al-haq dengan al-batil. Nah, sementara orang-orang yang berbicara dengan ilmu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dianggap sebagai orang zindiq ataupun orang majnun. Zindiq itu adalah munafik. Munafik atau dianggap sebagai majnun, orang gila. Dan orang yang memusuhi ilmu, mengingkari ilmu, mentahdir daripada ilmu dianggap seorang yang faqih, seorang yang alim. Memang keadaan akhir zaman sangat mencengangkan sekali. Orang bodoh dianggap ulama, ulama dianggap orang bodoh. Ya. Ahlul haq dianggap ahlul batil dianggap sebagai ahlul haq. Semuanya terkaburkan. Ya. Kemudian ahlul tauhid dianggap orang sesat, ya, ahlul syirik dianggap orang benar, dan lain sebagainya. Ini semua diakibatkan karena kurangnya ilmu dan kurangnya ulama. Nah, inilah yang kita keluhkan di negeri kita ini.
Coba lihat, sekian kerusakan terjadi. Sampai hal-hal yang di luar batas nalar kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim. Ya, terjadi. Kenapa? Karena hilangnya ilmu dan tidak adanya ulama. Bukannya di tempat kita ini ada majelis ulama, Ustaz? Ya benar memang majelisnya toh. Tapi orangnya wallahu a'lam. Ulama atau bukan kan kita tidak tahu juga. Ya. Ulama yang benar itu ada ukurannya, ada standarnya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini membuat kita semakin harus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Jaminan kita adalah tergantung kepada sejauh mana kedalaman ilmu kita. Kita akan bisa membuat perubahan kalau kita melakukan pergerakan ilmu. Tidak ada perubahan yang paling baik kecuali perubahan dalam bidang ilmu. Semakin umat ini pintar, maka semakin baik. Tapi semakin bodoh akan semakin rusak. Dan sebagaimana yang pernah saya terangkan di dalam nasihat yang telah lalu, bahwa generasi yang akan datang, masa yang akan datang itu tergantung dengan kita yang ada sekarang ini. Setelah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita yang sekarang ini bisa memperbaiki kualitas ilmu kita, maka generasi kita yang akan datang akan semakin baik. Tetapi kalau tidak, maka akan terjadi yang sebaliknya. Akan terjadi yang sebaliknya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi diterangkan oleh beliau tentang keutamaan ilmu para ulama dan bahaya orang-orang yang menyerupai mereka, padahal bukan dari golongan mereka. Ini yang keempat. Al-aslul khamis, yang kelima, bayanullah subhanahu wa ta'ala لأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Al-ayat. Yang kelima, Allah menerangkan subhanahu wa ta'ala mengenai para wali-wali Allah dan pembedaan Allah antara mereka dan antara orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah yang munafik dan yang jahat. Dan cukuplah dalam hal ini sebuah ayat di dalam surah Ali Imran, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat yang ke-31 dalam surah Ali Imran. Wa ayatun fi suratil Ma'idah. Dan sebuah ayat di dalam surah Al-Ma'idah. Wa hiya qauluh, yaitu firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Ini Al-Maidah ayat yang ke-54. Wa ayatun fi Yunus wa hiya qauluh, dan sebuah ayat di dalam surah Yunus yaitu firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Surah Yunus ayat yang ke-62. Tsumma shara al-amru inda aktsari man yadda'i al-'ilm wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syara'.
ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad wa man jahada falaysa minhum wa la budda min tarkil imani wat taqwa wa man ta'ahhada bil imani wat taqwa falaysa minhum ya rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan, kemudian menjadilah urusannya di kalangan mayoritas orang yang mengaku berilmu dan bahwasanya dia menganggap diri termasuk orang-orang yang memberi petunjuk kepada makhluk dan termasuk dari penjaga syariat. Mereka berpandangan bahwasanya para wali haruslah meninggalkan sikap mengikuti para rasul. Dan barang siapa yang mengikuti para rasul maka dia bukan dari golongan para wali. Dan haruslah para wali itu meninggalkan jihad. Dan barang siapa yang berjihad maka dia bukan dari golongan para wali. Dan haruslah meninggalkan iman dan takwa. Barang siapa yang menjaga iman dan takwa maka dia bukan dari golongan para wali. Wahai Rabb kami mohon kepadamu kemaafan dan keselamatan. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar ad-du'a. Jadi prinsip yang kelima ini, barakallahu fikum, beliau berbicara tentang masalah wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ya. Nah, dari ayat-ayat yang beliau sebutkan, yang telah kita baca, bisa disimpulkan beberapa sifat dari aulia illah. Di antaranya bahwa sifat wali-wali Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, sifat dari wali Allah yaitu orang-orang yang dinyatakan Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian mereka bersikap lemah lembut kepada kaum mukminin dan tegas kepada orang-orang kafir. Yang keempat, bahwa mereka berjihad di jalan Allah agar kalimat Allah menjadi yang paling tertinggi. Yang kelima, bahwa mereka tidak takut celaan siapapun di dalam menjalani jalan Allah. Yang keenam, bahwa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini 6 sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang telah beliau cantumkan di sini. Yang intinya bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mencintai Allah, berjuang di jalan Allah, tidak takut celaan orang yang mencela, ya. Kemudian mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wali-wali Allah. Makanya dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bahwa a'zamul karamah li auliyaillah, ya, sebesar-besarnya karamah, ya, bagi wali-wali Allah adalah al-istiqamah, yaitu teguh di atas agama Allah. Maka masing-masing kita ini punya sisi sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Tinggal sejauh mana kita dekat dengan Allah dalam beribadah kepada Allah. Dan sejauh mana kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah. Dan sejauh mana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita takwa sama Allah, semakin kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka kualitas kita sebagai wali Allah itu semakin bagus. Semakin kita layak untuk dikatakan sebagai wali Allah. Ya. Jadi wali Allah itu bukan orang-orang yang mampu melakukan perkara-perkara di luar batas kemampuan manusia. Ini adalah anggapan yang salah kaprah. Seorang dianggap wali Allah kalau dinyatakan sudah bisa terbang di udara. Ya bisa, misalnya pesawat kan gitu. Atau sudah bisa jalan di atas air. Ya bisa juga kalau naik kapal. Enggak, bukan itu ukurannya. Ya. Walaupun kau melihat seorang yang bisa terbang di udara. Ya. Terbang di atas sajadah. Atau dia bisa jalan di atas air. Begitu ya. Walaupun seperti itu, ya, kalau dia tidak punya takwa kepada Allah, maka dia bukan wali Allah. Ya. Walaupun serbannya sebesar nampan, ya, jubahnya, masya Allah mantap sekali, panjang sekali sampai isbal, ya, sampai melewati mata kaki. Ya. Jidatnya sampai hitam, ada hitamnya 2 di sini. Ya. Belum tentu dia wali Allah. Bisa jadi dia wali syaitan kalau dia dekat dengan syaitan. Ya. Pakai ilmu sihir, menggunakan jin yang katanya ilmu putih. Ya. Ilmu sihir itu nggak ada yang putih, nggak ada yang hitam, semuanya hitam. Walaupun untuk kebaikan tetap dinamakan sihir, ilmu hitam. Yang telah dilarang di dalam Islam. Baik. Jadi ukuran wali Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, masalah di mana banyak dari kalangan manusia menganggap wali Allah itu adalah orang yang punya kelebihan di atas kemampuan manusia biasa. Ini tidaklah sepenuhnya benar, bahkan banyak salahnya. Mereka menjadikan hal-hal yang seperti itu untuk menipu manusia. Banyak dari orang-orang yang dianggap sebagai wali itu pada hakikatnya adalah wali syaitan. Wali Allah tapi gadungan. Gadungan. Karena dia pakai kelebihan-kelebihan itu untuk menipu manusia. Nah, dan dia gunakan kelebihan-kelebihan itu sebagai bentuk alasan agar dia tidak melaksanakan syariat Allah. Banyak sekali sisi-sisi kejahatan dan kesesatan mereka. Pertama, mereka menipu manusia dari sisi bahwa kelebihan itu mereka anggap sebagai karomah dari Allah. Ini karomah dari Allah. Karomahnya wali. Padahal mereka melakukan sihir. Yang mereka sihir adalah mata manusia. Sehingga mereka punya kehebatan yang dianggap luar biasa. Tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Padahal mereka melakukan sihir. Bukan karomah dari Allah. Ya, bedanya karomah dengan sihir. Karomah itu tidak bisa dikuasai oleh seseorang. Dalam artian, dia tidak bisa melakukannya di setiap saat kapan dia kehendaki. Dia datangnya secara tiba-tiba, itu yang namanya karomah. Ya, dalam keadaan tertentu dia terdesak, kemudian dia dalam keadaan terjepit, ya, tiba-tiba Allah berikan kepadanya bantuan yang di luar batas kemampuan manusia. Ini karomah. Kalau dia seorang yang bertakwa dan dekat dengan Allah, ini adalah karomah. Ya. Nah, tiba-tiba dia bisa manjat dinding setinggi 5 meter, 6 meter. Kan gitu. Karena dikejar-kejar oleh orang yang tidak terima, dilarang daripada perbuatan syirik. Ya kalau ini terjadi itu karomah. Tapi coba suruh dia ulangi. Ayo ulangi lagi sekarang. Gak ada apa-apa ini, ulangi lagi.
Coba kamu panjat. Nggak bisa. Itu karomah. Artinya karomah itu kemuliaan, kehormatan yang Allah datangkan bagi seorang hamba karena ketakwaan dan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu karomah. Tapi kalau sihir, ya, kalau sihir, ilmu perdukunan dan sebagainya, itu bisa dia lakukan kapan dia kehendaki dan kapan diminta kepadanya. Itu sihir. Ya, itu sihir. Nah, Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian mereka melakukan penipuan yang seperti ini. Ya. Dan mereka gunakan sihir-sihir yang mereka lakukan dan mereka klaim sebagai karamah untuk alasan mereka menjauhkan diri daripada syariah. Kata mereka, kami ini wali. Yang namanya wali itu kebal hukum. Apa artinya kebal hukum? Syariatnya tidak sama dengan syariat kalian. Syariatnya itu syariat batin. Kalau kalian syariatnya itu syariat zahir. Kalian ini masih tekstual. Ya. Kalau kami ini sudah tidak lagi tekstual. Kalau kalian ilmunya masih tersurat, kami sudah tersirat. Kalau kalian ilmunya masih dari orang-orang yang mati. Artinya, haddatsana fulan an fulan, telah menceritakan kepada kami fulan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian ilmunya dari orang-orang yang sudah mati. Kalau kami ilmunya haddatsani qalbi an rabbi. Ya, langsung dari zat yang maha hidup dan tidak pernah mati, yaitu Allah. Yang mereka istilahkan dengan ilmu laduni. Datang tiba-tiba. Tiba-tiba pandai bahasa Arab, tiba-tiba pandai ini. Kenapa? Karena ilmunya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kata mereka. Ini semua adalah pembodohan. Ya. Ini semua adalah pembodohan untuk memerangi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka melepaskan diri daripada syariah. Nah, padahal tidak seorang pun boleh lepas daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang lebih tinggi tingkatannya dari Nabi? Ada enggak? Tidak ada. Manusia yang paling tinggi tingkatannya di sisi Allah, seutama-utama makhluk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi saja sangat mengamalkan ajaran yang dibawa olehnya, bahkan dalam bentuk yang paling terbaik. Sampai-sampai kita tidak bisa mengikuti ibadahnya Nabi karena hebatnya. Nah, ketika ada orang yang ingin melepaskan diri dari apa yang dilakukan oleh Nabi dengan sesuatu yang dianggap lebih daripada Nabi, ya, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan, 3 orang ini datang ke rumah Nabi, mereka tidak mendapatkan Nabi. Dan mereka bertanya kepada istri-istri beliau tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mengetahui ibadahnya Nabi, mereka mengatakan, yang satu bilang, saya selamanya akan berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Yang satunya bilang, saya akan selalu bangun di malam hari dan tidak akan pernah tidur. Yang satunya bilang, saya tidak akan pernah mau nikah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan ini? Ya. Ditegur oleh beliau. Adapun aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya. Tetapi aku tetap berpuasa dan berbuka. Aku tetap sholat malam dan tidur. Ya. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka bukan dari golonganku. Dia bukan dari golonganku. Ya. Nah sekarang ini mereka ya, yang mengaku sebagai wali-wali Allah itu mengklaim diri
mereka tidak lagi terikat dengan syariat Rasulullah SAW. Itu syariatnya orang awam. Kami ini tingkatannya hakikat dan ma'rifat. Sehingga mereka ini sembarangan. Ya. Tidak lagi mengindahkan syariat. Ya, enggak sholat, enggak puasa. Ya. Kadang sebagian mereka ditegur, kenapa tidak sholat? Oh, saya sholatnya di Mekah. Ya. Kiai, wali. Ya. Ke Mekah itu dekat. Naik sajadah terbang. Ya. Kalau benar. Padahal sebenarnya dia tidak sholat. Ya. Kemulan saja di kamarnya. Tapi klaimnya bahwa dia sholat di Mekah. Padahal tidak sholat. Ya. Sebagian mereka berbuat zina. Atau minum khamr. Ditegur, kenapa minum khamr? Kenapa berbuat zina? Lain, syariat kami bukan syariat zahir lagi. Bukan tekstual seperti kalian. Kami ini sudah tingkatannya hakikat dan makrifat. Jadi membaca sesuatu dari syariat itu sudah hal yang tersirat, bukan tersurat. Ya. Jadi kalau kalian melihatnya kami meminum khamr, pada hakikatnya kami minum minuman surga. Ya. Minuman surga. Kalau kalian melihat kami ini sedang berzina, pada hakikatnya bukan zina. Tapi ini adalah bidadari surga atau apa kata mereka. Seperti itu. Dan itu mereka kisahkan di dalam kitab-kitab mereka. Ya, bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Dan itu dibanggakan. Jadi murid-muridnya itu belajar jauh-jauh ke tempat gurunya yang dianggap wali tadi, bukan dapat ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, pemahaman yang benar, yang diajarkan dengan syariat yang benar, bukan. Ceritanya cuma pulang, oh kelebihan wali fulan demikian, oh syekh saya seperti ini. Ya. Kalau dia itu menumpahkan air teh dari tingkat sekian ke bawah, maka air teh itu tidak jatuh, mengambang di udara. Ya. Hebat guru saya itu Syekh, ya, Al-Habib. Nah, seperti itu. Ya. Wali daripada auliyaillah. Ini yang mereka banggakan. Baik, padahal wali-wali Allah itu sebagaimana di dalam Al-Quran yang kita baca tadi, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Allah, ini yang disebut dengan wali. Ya, ini yang disebut dengan wali. Dan memang tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah, yang beriman, bertakwa, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi pada diri mereka hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia biasa. Tapi semua dengan kuasa dari Allah, bukan kehendak mereka. Nah, dan ditulis oleh para ulama tentang karomah-karomah yang pernah terjadi di masa lampau pada wali-wali Allah dari kalangan as-salihin. Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah punya karya khusus. Ya, Karomatul Aulia, tentang karomah-karomah para wali. Nah, diriwayatkan dengan sanad, ya, dikisahkan demikian dan demikian. Dan itu mungkin terjadi, tapi bukan dengan kesengajaan dari mereka, tapi dengan kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti diantaranya yang dikisahkan Umar ibn Khattab ketika salah satu pasukannya terdesak di salah satu medan perang. Ya, beliau dari atas mimbarnya seolah-olah melihat pasukan beliau yang sedang terdesak dan beliau mengatakan naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Ya. Hadirin mendengarkan seolah-olah Umar ini sedang melihat pasukan yang bertempur. Dan ternyata setelah pasukan itu pulang, mereka memang mendengarkan suara Umar yang memerintahkan mereka untuk naik ke atas gunung. Dikisahkan seperti itu. Baik. Dan itu bukan dengan kesengajaan. Tapi memang suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah dengan kuasanya pada waktu-waktu tertentu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, Al-aslu sadis
Al-asl sadis, prinsip yang keenam, raddu syubhah allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnati wattiba'il ara' wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah. Wa hiya anna al-Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Menolak syubhah yang diletakkan oleh syaitan di dalam meninggalkan Al-Quran was sunnah dan mengikuti pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu yang terpecah belah dan beraneka ragam. Wahia, yaitu annal Qur'an was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu tidaklah diketahui kecuali oleh seorang mujtahid yang mutlak. Wal mujtahidu huwal mausufu bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Umar. Sedangkan yang namanya mujtahid katanya adalah orang yang memiliki sifat demikian dan demikian, yaitu sifat-sifat yang barangkali bahkan tidak didapatkan secara lengkap, secara sempurna pada Abi Bakar dan juga Umar. Fa illam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wa la iskala fi. Dan jika seseorang tidak demikian keadaannya, maka hendaklah dia berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu keharusan yang tidak ada keraguan dan tidak ada ganjalan di dalamnya. Wa man talabal huda minhuma fa huwa imma zindiq wa imma majnun. Adapun orang yang menginginkan petunjuk daripada Al-Quran dan As-Sunnah padahal dia bukan mujtahid, maka dia adalah zindiq atau majnun, orang munafik atau orang gila. Li'ajli su'ubati fahmihima, karena sulitnya memahami keduanya. Fa subhanallahi wa bihamdih, maka maha suci Allah dan dengan memujinya. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadara. Betapa banyak Allah telah menjelaskan secara syariat dan takdir, khalqan wa amra, secara penciptaan dan urusannya, fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah, di dalam menolak syubhat yang terlaknat ini, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi, balagat ila haddid daruriyatil 'ammah, yang sampai pada batasan perkara penting yang umum. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna bi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Surah Yasin ayat yang ke-7 sampai ke-11. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, maka dianggap sebagai zindiq ataupun orang gila karena sulitnya memahami keduanya. Maha suci Allah dan dengan memujinya, betapa banyak Allah menjelaskan secara syariat, secara takdir, secara penciptaan dan urusannya di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai sisi yang sampai pada tingkatan kepentingan yang umum. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dan sungguh telah menjadi ketetapan ucapan itu atas kebanyakan mereka dan mereka tidak beriman. Kami menjadikan di dalam leher-leher mereka ada belenggu dan terikat sampai ke dagu mereka dalam keadaan mereka terikat. Waja'alna, dan kami jadikan di antara mereka, di hadapan mereka ada tutupan, di belakang mereka ada tutupan, dan kami tutupi mereka, maka mereka tidak bisa melihat. Dan sama saja atas mereka apakah engkau beri peringatan mereka atau engkau tidak beri peringatan mereka. Mereka tidaklah beriman. Hanya saja engkau bisa memperingati
siapa yang mau mengikuti zikr, yang mau mengikuti peringatan, yang mau mengikuti nasihat dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih dalam keadaan ghaib, maka berilah dia kabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Yasin ayat yang ke-7 sampai ke-11. Nah, jadi prinsip yang ke-6 ini, barakallahu fikum, yaitu terkait dengan syubhat, di mana menurut sebagian orang yang beliau bantah bahwa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu akan bisa dilaksanakan oleh seorang mujtahid yang mutlak saja. Seorang mujtahid yang mutlak. Artinya dia mujtahid dalam segala bidang. Kalau kita bukan mujtahid yang ilmunya makan di dalam Alkitab, Sunnah dengan segala disiplin-disiplin ilmu yang mendukungnya, maka kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaiknya kita berpaling daripada keduanya. Nah, jadi mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu dibuat sulit. Sehingga kata mereka tidak mungkin sekarang ini kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang paling mungkin bagi kita adalah mengikuti mazhab imam tertentu. Bermazhab saja. Taklid saja sama mazhab. Karena tidak mungkin kita sebagai mujtahid. Orang yang bisa memahami, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sendirinya, itu adalah seorang yang mujtahid mutlak. Nah, ini menjauhkan orang daripada Al-Quran dan Al-Hadis, daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, padahal banyak dari keterangan-keterangan Al-Quran dan Al-Hadis itu secara gamblang, secara jelas, secara nyata tidak membutuhkan seorang harus sampai pada tingkat ijtihad. Coba lihat tadi masalah tauhid, masalah ilmu dan ulama, dan banyak masalah lainnya. Masalah hukum-hukum diterangkan secara gamblang dan jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak mesti harus sampai pada tingkat ijtihad. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan manusia itu memang ada 3. Tingkatan manusia ada 3. Pertama, tingkatan ijtihad. Tingkatan ijtihad. Yang kedua adalah tingkatan ittiba'. Yang ketiga adalah tingkatan taklid. Tingkatan taklid. Tingkatan ijtihad yaitu tingkatan di mana seorang bisa menyimpulkan hukum syariat dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung dengan disiplin ilmu Islam yang dia punya. Makanya orang yang sampai pada tingkat ijtihad harus punya syarat-syarat yang dipenuhi. Di antaranya misalnya dia harus mengerti tentang dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat tentang hukum dan hadis-hadis tentang hukum. Kemudian dia harus mengerti mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mengerti tentang sanad hadis, tentang periwayat hadis, dan yang selain itu yang berkaitan dengan hadis. Mengerti tentang an-nasikh wal mansukh, tentang tempat-tempat ijma'nya para ulama, mana yang disepakati, mana yang ada perselisihan, mana yang hukumnya masih berlaku, mana hukumnya yang sudah dihapuskan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian dia harus mengerti bagaimana dia harus menyimpulkan hukum, mana yang hukumnya umum, mana yang hukumnya khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang mujmal, mana yang mufassal, mana yang global, mana yang rinci, mana yang untuk semua umat, mana yang khusus bagi Nabi SAW dan yang selain itu. Dia harus tahu kaidah-kaidah fikih dan usul fikih.
Ya. Kemudian dia harus mengerti tentang bahasa Arab dengan baik. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh sebuah lafaz, pengertiannya secara bahasa apa. Kemudian secara hukum usul fikihnya apa. Ya. Secara kaidah fikihnya apa. Ini harus dia mengerti. Ya. Nah, dia harus punya kemampuan untuk bisa mengistimbat, menyimpulkan hukum dari dalilnya. Jadi tidak gampang jadi seorang mujtahid. Ya. Dia harus punya kemapanan di dalam ijtihadnya. Nah, orang yang mujtahid itu orang yang sudah sungguh-sungguh melimpahkan segala kemampuannya dalam ilmu untuk ijtihad. Dari sisi bahasa, dari sisi kaidah fikih, usul fikih, kemudian dari sisi ayat, hadis. Ya, ayat tentang tafsirnya, hadis tentang penjelasannya dan berbagai hukumnya. Letaknya an-nasikh wal mansukh, letaknya di mana kesepakatan para ulama, di mana perselisihan ulama. Kemudian dia harus memahami faedah-faedah bahasa supaya dia jangan salah tempat. Ya. Al-muhim dia harus melengkapi ijtihadnya dengan segala bidang disiplin ilmu yang mendukung ijtihadnya tersebut. Nah, orang yang mujtahid kalau dia ijtihad, memang dia sudah pantas untuk ijtihad dan dia berijtihad, ternyata ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah dia mendapatkan satu pahala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ittiba. Al-ittiba yaitu tingkatan orang yang hanya mengikuti. Tingkatan orang yang mengikuti ini adalah orang yang mengerti dalil. Dan mengerti tentang memahami hukum yang ada pada dalil. Tetapi dia belum sampai pada tingkatan ijtihad. Dia baru hanya bisa memahami. Dalilnya demikian, ucapan ulamanya demikian, kaidahnya demikian, ya, hukumnya seperti ini, tapi dia belum bisa ijtihad. Karena belum punya kemapanan di dalam disiplin-disiplin ilmu itu untuk bisa berijtihad. Nah, ini muttabi' namanya. Orang yang mengikuti dalil. Yang ketiga adalah taklid. Yang pelakunya disebut dengan muqallid. Muqallid ini mengikuti orang lain yang dianggap mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Yang penting ini adalah pendapatnya fulan, imam fulan, ulama fulan. Dah, saya ikuti saja. Ini muqallid namanya. Ini kalau kita di Indonesia, ini katanya ustadz fulan. Nah, ini muqallid. Ya. Nggak urusan sama dalil, nggak ngerti dia dalilnya. Tapi tingkatannya apa? Muqallid. Nah, memang yang paling terbaik adalah tingkatan ijtihad, tapi tidak dimampu oleh semua orang. Yang mampu sampai pada batas ini hanya para ulama saja. Nah, yang kedua adalah al-muttabi'. Nah, ini mungkin bisa diikuti oleh para penuntut ilmu yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad. Ya, walaupun ilmu mereka mapan, tapi tidak sampai pada tingkatan ijtihad. Kemudian yang terakhir ini yang untuk awamun nas, yaitu taqlid. Ini yang disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah di dalam Al-Muwafaqat. Jadi permasalahannya sekarang di dalam mengikuti Alkitab was Sunnah, ya, kalau kita tidak mampu sampai pada tingkat ijtihad, ya muttabi'lah. Jadi seorang yang mengikuti, tahu dalilnya. Kalau memang kita tidak sampai pada tingkat ittiba, ya, kita masih tingkatan awam, ya, taklid itu ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Taklid yang boleh, apabila memang kita tidak mengetahui ilmunya, ya, kita bukan seorang mujtahid. Dan bukan pula seorang talibul ilm yang bisa memahami apa yang diterangkan oleh para ulama dari dalil-dalil ataupun
keterangan-keterangan hukum, maka kita mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya sama ulama jika kalian tidak tahu. Nah, artinya kita boleh taklid. Tapi ingat, kapan kita taklid? Kalau kita tidak bisa tahu. Selama kita masih bisa mengetahui, maka yang kita lakukan adalah untuk mengetahui, ya, tingkatan ittiba. Ya, kalau tidak taklid, bertanya sama ulama. Tingkatannya orang awam. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Inna at-taqlid bimanzilati aqlil maitah." Ya, taklid itu kedudukannya seperti makan bangkai. Seperti makan bangkai. Fa idza istata'a ay yastakhrij ad-dalil bi nafsihi fala yahillu lahu at-taqlid. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan dalil dengan sendirinya, maka tidak boleh baginya untuk taklid. Tidak boleh untuk taklid. Nah, kalau orang awam memang sama sekali dia tidak akan mampu mengeluarkan hukum dari dalilnya atau mengeluarkan dalil untuk sebuah hukum. Ya, maka tingkatannya adalah taklid. Hanya saja ketika kita taklid ada hal-hal yang perlu kita jaga. Pertama, kita taklid mengikuti suatu pendapat bukan dasarnya hawa nafsu. Sehingga kita pilih-pilih mana pendapat yang cocok dengan selera kita. Kalau cocok kita ikuti, kalau tidak kita tinggalkan. Cari pendapat yang cocok. Tidak boleh seperti itu. Dasarnya harus apa? Taqwallah. Ya. Kita mengikuti pendapat karena kita tahu atau karena kita merasa bahwa pendapat itu lebih dekat kepada kebenaran dengan indikasi-indikasinya. Jadi dasarnya yang pertama adalah taqwallah, bukan hawa nafsu. Ya. Ini yang harus dijaga. Baik, yang kedua, melihat atau mengikuti suatu pendapat dengan melihat indikasi-indikasinya yang mendekatkan kepada kebenaran. Misalnya, ada sebuah pendapat. Ya, ada sebuah pendapat. Yang satu menyatakan bahwa amalan ini harusnya demikian. Yang satu menyatakan tidak. Yang menyatakan tidak mengatakan hadisnya dhaif. Yang menyatakan amalan itu ada karena dia mensahihkan hadisnya. Ternyata di antara dua orang ulama yang sedang berselisih pendapat ini, yang satunya memang punya keahlian lebih dalam bidang hadis. Maka mana yang kita ikuti? Yang punya kelebihan dalam bidang hadis. Karena itu bidangnya. Ini salah satu indikasi. Walaupun kita muqallid, tapi ada indikasi yang menunjukkan kepada kita bahwa ini lebih dekat kepada kebenaran. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, di dalam kita bertaklid jangan ta'assub, fanatik. Maka tatkala kita tahu sebuah pendapat ulama yang kita ikuti itu adalah salah, kita cepat-cepat kembali kepada yang benar, yang lebih dekat kepada kebenaran. Tidak boleh ta'assub. Karena kepentingan kita adalah mengikuti kebenaran, bukan ulama yang membawa pendapat itu. Nah, disinilah letak yang harus kita pahami. Bermazhab itu boleh. Kalau dalam rangka, ingat ya, bermazhab itu boleh. Tapi dalam rangka memudahkan kita untuk memahami agama. Ya, karena kita tahu dalam bidang fikih terutama, itu sangat luas sekali pendapat ulama, apalagi perselisihannya. Ya. Orang yang ilmunya cetek atau dangkal atau nanggung itu tidak gampang untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak, atau mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh, mana yang rajih dan mana yang marjuh. Tidak mudah. Sehingga kalau dia tidak punya kemampuan kemudian dia ingin meneliti sendiri,
ya habis waktunya. Dan belum tentu dia bisa sampai kepada kesimpulan yang baik. Maka dengan mengikuti sebuah mazhab ini akan lebih mempermudah dan mengarahkan dia. Makanya banyak dari para ulama, thariqah mengajar mereka dengan mengajarkan buku-buku mazhab yang mereka ikuti. Tetapi dilarang taklid dengan ta'assub. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat para ulama seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar misalnya dikatakan Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi dikatakan Asy-Syafi'i, fulan Syafi'i, ya, yang lainnya dikatakan Al-Hambali, ya. Mereka itu bermadhab, mengambil madhab fikihnya dalam madhab tertentu, tetapi mereka tidak ta'assub. Membela madhabnya dalam keadaan mereka tahu itu salah. Makanya tak jarang mereka mengkritik madhab mereka sendiri. Dalam sebagian pendapat, dalam sebagian masalah. Ini yang harus kita jaga. Jadi kalau kita mempelajari din, agama, kalau kita mampu langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, bagus. Tapi boleh juga kita mempelajarinya dari jalan mazhab. Ya. Yang mereka membangun pendapat mereka di atas Al-Quran dan Hadis yang mereka pahami dalam mazhab mereka. Tetapi kita jangan ta'assub. Kalau ada pendapat yang lebih benar di dalam mazhab yang lain, itu yang kita ikuti. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita katakan boleh mempelajari agama terutama dalam bidang fikih dengan bermadhab dan tidak boleh ta'assub, namun yang paling utama adalah thariqah ahlil hadis. Bagaimana thariqah ahlil hadis? Thariqah ahlil hadis yaitu mereka mempelajari Al-Quran dan hadis, ya, tanpa mengikuti jalur mazhab tertentu, tetapi mereka mengumpulkan pendapat ulama atau menukilkan yang paling kuatnya. Ya. Jadi disebutkan ayatnya dulu, hadisnya, kemudian setelah itu disebutkan pendapat ulamanya. Lalu disebutkan yang paling kuat adalah demikian yang lebih cocok dengan hadis ini. Jadi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain misalnya. Makanya dalam bidang fikih itu ada dua thariqah yang ditempuh oleh para ulama. Ada yang dengan cara mazhab. Seperti apa yang dituliskan di dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Syafi'i. Yang mulai dari kitab yang matan kecil sampai pertengahan, sampai yang besar sekalipun. Dalam tiap mazhab itu ada. Mulai dari yang hanya matan menyebutkan mazhab, sampai yang disebutkan dalilnya, sampai yang disebutkan perselisihan para ulama dan dikuatkan di dalam mazhabnya. Ya. Sebutkan perselisihan para ulama, kemudian sebutkan mazhab yang paling kuat adalah mazhab kami dengan dalil ini. Ada, ya, luas. Ini kitab yang paling luas. Dalam mazhab Hambali seperti kitab Al-Mughni. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i seperti kitab Al-Majmu'. Ini rujukan-rujukan besar dari mazhab tersebut. Ya, kitab lengkap dalam mazhabnya. Nah, ada thariqah lain dari kalangan para ulama, yaitu thariqah ahlil hadis. Caranya menyebutkan hadis, kemudian keterangan hadis dan istinbat hukum. Dikuatkan oleh keterangan-keterangan ulama dari berbagai macam mazhab. Ya, seperti yang ditulis di antaranya, ya, Sahih Bukhari dengan syarahnya, Sahih Muslim dengan syarahnya, Bulughul Maram dengan syarahnya. Ya, nah seperti itu. Ya. Ini thariqahnya ahlil hadis. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah pada akhirnya yang paling terpenting yaitu kita bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan tidak menutupi untuk bisa mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis hanya dengan klaim bahwa yang bisa mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis hanya mujtahid saja. Kalau begitu sulit nanti, ya. Apalagi sekarang ini tidak banyak orang yang bisa sampai pada tingkatan ijtihad. Pada umumnya mereka adalah muqallid. Nah, di Indonesia saja ada mujtahid atau tidak? Wallahu a'lam. Ada nggak mujtahid di Indonesia? Ustaz-ustaz itu nggak ada yang mujtahid. Coba tanya kalau tidak percaya. Ustaz mujtahid, Ustaz. Ya, kalau ada yang ngaku mujtahid nanti saya diberitahu. Kita belajar nanti dari dia. Karena ilmunya mesti lebih mapan, lebih bagus, kan gitu. Tidak ada yang sampai pada tingkatan ijtihad kecuali ulama-ulama besar. Ya. Nah,
Paling tingkatan kita paling top, baru nyandanya itu ittiba. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti pendapat bahwa yang bisa mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis hanya mujtahid al-mutlaq, nah ini akan sulit bagi manusia untuk mengikuti Alkitab was Sunnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebenarnya pembahasan kita tentang al-usul sittah ini, barakallahu fikum, adalah pembahasan penting yang masing-masing dari 6 prinsip itu kalau dijabarkan secara detail, secara rinci, secara panjang lebar, masing-masing prinsip itu membutuhkan sekian majelis. Tapi ini kita kumpulkan dalam satu majelis untuk menyingkat waktu dan paling tidak kita mengetahui apa 6 prinsip yang penting di dalam agama kita yang telah diterangkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.